Kembali disergap pemirsa diduga menolak diajak rujuk, seorang wanita di Serang, Banten dianiaya mantan suaminya dengan senjata tajam. Korban sempat berteriak minta tolong sehingga mengundang perhatian warga. Pelaku diamuk massa sebelum diamankan petugas keamanan. Seorang pria diamuk warga di sekitar pabrik kawasan Kibin, Serang, Banten, sementara di sampingnya seorang wanita tidak sadarkan diri dan mengalami sejumlah luka. Warga berdatangan setelah sebelumnya mendengar teriakan wanita yang meminta tolong. Pelaku diamankan petugas keamanan pabrik dan polisi yang berada di sekitar lokasi untuk menghindari amukan massa. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawa. Pagi penusukan, perempuan udah tergampar, cowoknya itu si laki-lakinya langsung dipegang oleh massa. Itu Langsung pokoknya malah dirombongin massa aja di situ. perempuan itu karyawan sini. Karyawan e-commerce. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku emosi. Pulang dari pasar, ia sengaja menemui mantan istrinya untuk mengajak rujuk, namun ditolak. Akibat penganiayaan, korban mengalami 8 luka akibat senjata tajam dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Derajat Prawira Negara, Serang, Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan berbagai peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya di Malang, Jawa Timur, sesosok jasad wanita ditemukan di perkebunan. Pelaku pembunuhan ternyata suami siri korban yang sakit hati. Sementara di Jakarta, aksi perampokan toko emas terjadi di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku beraksi menggunakan senjata api. Dari video amatir ini terlihat sebuah mobil sport terbakar di kilometer 13 arah Jakarta Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur. Mobil terbakar setelah menabrak pembatas jalan tol. Akibat kecelakaan tunggal ini, pengemudi mobil Wakil Jaksa Agung RI, Arminsah, tewas, sedangkan penumpang lainnya mengalami luka bakar. Almarhum Wakil Jaksa Agung dimakamkan di TPU Pendongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Wakil Jaksa Agung Arminsah sebelumnya pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi. Komplotan perampok dengan senjata api mengancam pemilik toko emas Kasino Pelita di Pasar Kemiri, Jalan Basmol, Kembangan, Jakarta Barat. Dalam aksinya ini, komplotan berbagi tugas, 2 orang mengawasi dari luar, sementara 2 orang lainnya masuk ke dalam toko emas. Komplotan ini membawa kabur setengah kilogram perhiasan emas dan 10 kilogram perhiasan perak di etalase senilai ratusan juta rupiah. Para pelaku kemudian kabur berpencar dengan 2 sepeda motor. Jadi begitu pelaku masuk, yang dia lihat itu yang barangnya besar-besar, yang disepuh emas, itu dia pikir mungkin emas murni, yaitu digasak sekitar 10 kilo. Di sampingnya itu memang ada yang berbahan emas, itu diambil tapi tidak banyak. Lalu kemudian melarikan diri. Tidak ada tembakan, tidak ada korban luka maupun meninggal dunia karena yang bersangkutan hanya menodongkan senjata. Aldi Sukmawijaya, pelatih pramuka di Ogan Komiring Ulu, Sumatera Selatan ini ditangkap polisi setelah membunuh dan memperkosa siswi SMP yang dilatihnya. Korban berusia 12 tahun dijebak pelaku melalui media sosial, diminta datang ke sekolah mengikuti latihan ketua regu pramuka.
Tanpa curiga, korban yang sedang libur datang ke sekolah diantar dan ditunggu oleh orang tuanya. Korban bertemu pelaku di halaman belakang dianiaya dengan benda tumpul dan diperkosa di hutan belakang sekolah. Pelakunya ternyata telah merencanakan penganiayaan dan pemerkosaan. Korban berapa lama? 9 bulan, Pak. 9 bulan. Atas dasar apa kamu ini melakukan hal tersebut? Suka, Pak. Suka? Iya, Pak. Terus kamu melakukan komunikasi ya? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Berapa lama kamu merencanakan? Dari hari Selasa, Pak. Hari Selasa kamu udah nyiapkan kayu Iya, di Pak. belakang ini, belakang sekolah tersebut. Iya, Pak. Kemudian setelah kamu lakukan itu, kamu pergi kemana? Pulang, Pak. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Iya, Pak. Ngapain? Sempat bertemu dengan orang tua korban nggak? Sempat, Pak. Sempat? Iya, Pak. Kamu memang benar pelatih pramuka? Iya, Pak. Atau Warga desa Blambangan, Dampit, Malang, Jawa Timur menemukan mayat seorang wanita di perkebunan Sengon dengan luka di bagian kepala. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan identitas korban yang tinggal sekitar 4 km dari lokasi temuan mayat. Polisi kemudian mengamankan Agus, suaminya yang terakhir kali bersama korban. Dari pemeriksaan polisi terungkap, Agus sebagai pelaku pembunuhan istri yang dinikahinya secara siri. Pembunuhan ini dilatar belakangi rasa sakit hati karena korban sering berkata kasar pada ibu kandung Agus. Orang tua saya dikatain Apa? dikatain Itu kejadiannya apa kapan, Pak? ya Kamis sore, Terus? malamnya Lauding Bampe ditangkap polisi di tengah ladang wilayah Pinrang, Sulawesi Selatan setelah membunuh istri sirinya. Pelaku melakukan pembunuhan karena cemburu menduga istrinya memiliki pria idaman lain. Mayat korban ditemukan warga terbungkus karung hanyut di sungai. Identitas korban diketahui dari tato di tubuhnya, kemudian polisi menangkap suami sirinya yang bersembunyi di ladang. Mana tato di tangannya identik dengan tato yang diketahui dengan keluarganya. Kemudian yang meyakinkan lagi bahwa cincin yang masih didapati pada jari tangan korban, anak kandungnya sendiri, namanya Ardi, meyakini bahwa cincin itu adalah milik orang tuanya. Pasangan suami istri di perumahan Guru Durenjaya, Bekasi, Jawa Barat ditemukan warga tewas setelah menggelar pesta minuman keras. Pesta miras oplosan ini dilakukan bertiga bersama warga lain. Pasangan suami istri ini ditemukan tewas setelah pemilik kontrakan curiga karena keduanya tak kunjung keluar kamar. Sementara warga lain yang ikut pesta miras tewas di rumah sakit setelah sempat tak sadarkan diri. Subuh kenapa, Pak? Subuh itu mulai bubar minum itu. Oke. Yang si Incin itu pulang ke rumah. Oke. Yang dua pulang ke kontrakan saya, emang tinggal di tempat saya. Pagi karena begadang malam dianggapnya itu ngantuk. Dibiarkan oleh tetangga-tetangga nongkrong di atas. Begitu sampai sore, kok nggak bangun-bangun. Saya suruh jebol pintunya. Oh, Bapak suruh jebol. Saat diketemukan gimana Pak kondisi korban? Sudah posisi terlungkup semua seperti itu posisinya. Dua-duanya. Yang satu lagi Pak? Satu lagi pulang ke rumah, meninggal di rumah. Polisi menangkap 3 dari 6 pelaku penganiayaan seorang waria di Tanah Merdeka, Cilincing, Jakarta Utara. Para pelaku menganiaya korban dengan benda cair yang mudah terbakar.
Korban dianiaya di tepi jalan setelah mengakui mencuri handphone milik seorang supir truk. Korban mengalami luka bakar hampir 70%, meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Kemudian para tersangka melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap korban, di mana korban dipukuli, kemudian dianiaya dan sebagainya, yang pada akhirnya korban mengakui, membenarkan bahwa korban yang telah mengambil HP mobil ini dilakukan oleh teman-temannya. Saudara HP usia 27 tahun membeli bensin eceran yang berada di sekitar Seorang pelajar kelas 2 SMA di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap polisi setelah membawa kabur mobil milik mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian. Pelajar berusia 16 tahun ini membawa kabur mobil setelah mengelabui karyawan pencucian mobil. Ternyata pelaku pernah mengambil mobil dan 2 sepeda motor di tempat pencucian mobil. Mobil dan motor yang diambil tak dijual tetapi dipamerkan pada teman-temannya. Pelaku juga pernah terjerat kasus hukum karena telah melakukan pencabulan sesama jenis anak di bawah umur. Terusnya dia itu mengelabui pihak yang pencucian mobil, mengaku dia yang punya atau disuruh oleh yang punya ngambil mobil, intinya itu. Taksir sempat dijual nggak, Dan? Enggak, dia hanya untuk pakai. Tadi udah kita interogasi, dia modusnya hanya untuk pakai sendiri, dia nggak punya ini, katanya nggak punya, pengen punya mobil atau pengen punya motor. Tadi yang pertama kan motor kan, ya makanya melakukan itu. Dia sendirian, Dan, operasi? Dia sendirian. Komandan, ini apakah betul pelaku ini masih sekolah, status pelajar? Iya, pasti pelajar, cuma kan sedang libur kan. Masih pelajar, umur 16 tahun lebih kan. Dengan mobil mewah, 2 remaja pria dan wanita kebut-kebutan di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dua mobil ngebut-ngebut di Jalan Gajah Mada, kena kawal polisi langsung. Sebagian warga marah karena terganggu suara bunyi knalpot mobil, sedangkan mobil lainnya tak memasang plat nomor polisi. 5 anggota Polantas kemudian menggiring 2 mobil mewah tersebut ke Polresta Pontianak. Remaja yang kebut-kebutan ditilang karena tak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen mobil. Orang di situasi kayak gini, masyarakat lebih berat. Gaya-gaya. Sombong sekali lah lihat. Apa yang bukan lakukan? Tahu, kita ada yang kaya-kaya tahu semuanya, dan caranya. Rizky, seorang pemuda berusia 25 tahun ini tak berkutik setelah aksinya membobol kotak amal di Musola As-Syukur di Jalan Liun, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, kepergok warga. Pelaku tak mengetahui gerak-geriknya di musola tersebut diawasi kamera CCTV. Warga menyebut aksi pencurian kotak amal di lokasi ini sudah beberapa kali terjadi. Lantaran takut dihakimi massa, pelaku yang beraksi seorang diri ini pun spontan mengaku sebagai pasien dalam pengawasan virus corona. Warga yang geram melihat aksi pelaku tak berani mendekat karena takut tertular. Kotak amal pun itu sempat dibuka. Makanya ini geraknya pun sama pertama tanggal 26, cara masuk, cara teorinya gitu. Yang hilang apa aja, Pak? Ya cuma kotak amalnya aja. Isinya uangnya. Kalau uang yang pertama salahnya itu yang memang nggak banyak karena di musola kurang lebih kalau yang pertama sekitar 4-50. Nah kalau ini cuman logaman sama 2 ribuan.